Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulul ba'dah. Alhamdulillah yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karanganyar, Bapak Haji Zainal Arifin, yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendamping lomba kompetisi siswa berprestasi tahun 2023, di mana kegiatan ini Bapak Ibu adalah rangkaian dari Semarak Milad ke-16 SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karanganyar. Kegiatan ini sudah terlebih dahulu didahului oleh lomba voli yang sudah menemukan juara. Kemudian hari ini sudah dilaksanakan lomba futsal untuk hari pertama dan besok hari kedua. Dan khusus untuk lomba marsi dan pidato akan dilaksanakan di hari Sabtu dan hari Ahad insyaallah. Maka dari itu, marilah bersama kita panjatkan ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di aula SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karanganyar insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum rangkaian acara demi acara dimulai, perkenankan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang ketiga adalah penjelasan technical meeting, yang ketiga adalah pengarahan, yang keempat adalah tahapan penyampaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis setiap cabang lomba. Acara yang berikutnya adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ucapan basmalah tadi insyaallah akan menambah berkah dan barokah pada acara pada pagi hari ini. Yang kedua adalah pengarahan teknis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya pada pagi hari ini lomba akan terbagi ke dalam 3 sub besar, sub utama, yaitu lomba sains, kemudian lomba mapsi, dan lomba pidato. Di mana mapsi nanti akan terbagi ke dalam beberapa cabang lomba. Maka nanti penyampaian petunjuk pelaksanaan akan kami bagi per cabangnya, dan setelah itu akan langsung kami buka sesi tanya jawab khusus untuk cabang lomba tersebut, biar kita lebih efektif seperti itu. Jadi biar nanti contoh kita sedang bahas tilawah nih Bapak Ibu, maka akan kami buka sesi pertanyaan, dan yang ditanyakan ya hanya tilawah saja, jangan cabang lomba yang lain. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, maka kita akan jadi cabang lomba yang lain, di mana kami anggap cabang lomba tilawah keputusannya sudah disepakati bersama. Ini adalah momen terakhir di mana kita saling satu pemahaman terhadap petunjuk pelaksanaan. Seperti itu. Jadi agar lebih efektif, biar kita nanti tidak terlalu membosankan waktu, maka akan kita buat model seperti itu nih Bapak Ibu nih. Jadi nanti kami harap ketika cabang lombanya sudah ditutup, sesi tanya jawabnya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Seperti itu. Maka monggo Bapak Ibu dimanfaatkan jika memang masih ada yang ingin ditanyakan terkait petunjuk pelaksanaan. Acara yang berikutnya adalah pengarahan, akan langsung disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan kepada Ibu Suryati Sarjana Pendidikan, termasuk nanti sekalian penjelasan teknis pelaksanaan lomba sains. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiri sebagai pembawa acara.
Bapak Ibu, untuk kegiatan pagi ini sebelum saya memulai untuk pembukaan dan technical meeting terkait sains, saya mau mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena dengan rahmatnya kita semua mampu berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang baik. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti syafaat beliau dapat kita terima sampai dengan yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, di sini saya sebagai Ketua Panitia untuk kompetisi siswa SDMI berprestasi KSB dalam rangka minat ke-16 SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karanganyar. Saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau berpartisipasi, sudah mau ikut mengirimkan putra-putri terbaik Bapak Ibu untuk mengikuti kompetisi siswa berprestasi yang sedang kami adakan. Yang kedua, untuk lomba ini adalah kegiatan dalam rangka milad yang ke-16 SMP kami. Di sini mungkin kegiatan ini baru pertama Bapak Ibu kami lakukan. Kemudian untuk berikutnya bagaimana Pak Giri, nanti kita lihat apakah ada lagi atau tidak. Untuk kegiatan ini adalah salah satu bentuk kesyukuran kami dari SMP Muhammadiyah Darul Arqam karena sudah melewati waktu yang lama sehingga bisa sampai usia 16 dan bisa sampai alhamdulillah seperti ini. Kemudian lomba kompetisi siswa SDMI berprestasi ini adalah tujuan kami yang pertama untuk mengenalkan SMP Muhammadiyah Darul Arqam ke seluruh. Kami untuk lomba ini sebenarnya mengundang Bapak Ibu guru sekolah-sekolah dalam satu kabupaten. Kami sudah berusaha untuk mengedarkan baik itu surat, WA, dan juga untuk di luar Karanganyar. Jadi nanti ada peserta yang dari Kabupaten Karanganyar, juga ada yang dari luar. Kemarin dari Sragen ada untuk bola voli, untuk yang lain dari Sragen juga ada. Kemudian di sini kami juga tujuan utama adalah ingin menjaring. Jadi nanti kalau putra putri Bapak Ibu yang berprestasi akan kita jaring atau kita akan meminta untuk siswa-siswa itu bisa masuk ke SMP Muhammadiyah Darul Arqam. Jadi nanti untuk siswa-siswi yang mengikuti lomba akan mendapatkan selain hadiah juga akan berkesempatan mendapatkan golden ticket untuk masuk SMP Muhammadiyah Darul Arqam tanpa tes. Jadi memang kalau sudah ada penjaringan di sini nanti siswa-siswa yang berprestasi bebas masuk Darul Arqam tanpa perlu kita tes lagi karena kita sudah tahu bahwa putra-putri yang sudah kita data itu memiliki prestasi yang bagus. Selanjutnya kami dari panitia mau mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses kepanitiaan kami mulai dari pendaftaran, mulai dari pelaksanaan, technical meeting, nanti ketika lomba dan sampai nanti selesainya acara terdapat banyak kekurangan. Kami mohon maaf dari Bapak Ibu semuanya karena memang ini kegiatan kami yang pertama Bapak Ibu. Kami masih dalam tahap belajar untuk mengadakan lomba event yang besar
sampai di luar kabupaten. Selanjutnya kami minta bantuannya, kerjasamanya, serta mohon doa dari Bapak Ibu agar pelaksanaan lomba KSB ini berjalan dengan lancar. Demikian untuk dari saya terkait pembukaan untuk technical meeting ini. Ini langsung saya lanjutkan ya Pak Dedi. Nah, sekarang ini mungkin pesertanya ada yang belum datang. Nah, di sini nanti kita akan men-share link hasil technical meeting ini. Kan ini sudah direkam, nanti akan kita share di grup bagi yang Bapak Ibu yang belum hadir. Niki saya akan langsung memulai untuk technical meeting lomba KSB Science. Jadi Bapak Ibu, untuk sains nanti pelaksanaannya paling beda dengan yang lain. Untuk sains akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sedangkan untuk pidato dan aksi akan kita laksanakan di hari Minggu. Jadi nanti untuk sains itu pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Berarti Sabtu besok ya Bapak Ibu. Kemudian besok hari Sabtu kita akan melakukan daftar ulang peserta, yaitu pukul 7 sampai pukul 9. Kemudian pelaksanaan lomba sains itu nanti akan dilakukan kita mulai pukul 9 sampai dengan pukul 11. Jadi waktunya 2 jam. Dilaksanakan hanya dalam satu sesi. Jadi tidak ada babak penyisian maupun babak final. Jadi dalam satu sesi langsung kita total dan kita rekap juaranya. Untuk tempat di sini di gedung SMP Muhammadiyah Darul Arqam full day, karena memang nanti Bapak Ibu Darul Arqam ada tiga lokal deh. Di sini untuk full day di Tegalasmi Pondok Putri dan di Manggis Pondok Putra. Tetapi untuk lomba yang ini kita laksanakan di sini di full day untuk ruangannya gedung timur. Jadi nanti Bapak Ibu masuk daftar ulang di depan. Di depan ada resepsionis, nanti daftar ulang di situ. Nanti akan dari panitia diarahkan ke gedung timur. Itu nanti ada di lantai 1, 2, dan 3. Untuk pemetaan tempatnya akan kita laksanakan atau kita berikan di hari H. Nanti akan ada panitia yang akan mengarahkan putra putri Bapak Ibu. Oh, lokasinya di sana, di sana, dan di sana. Kemudian untuk jenis lomba KSB Science itu lombanya ada 3. Yang pertama adalah Olimpiade Matematika, yang kedua Olimpiade IPA, yang ketiga Olimpiade IPS. Yang nanti masing-masing akan diambil juara 1, 2, dan 3. Jadi nanti matematika akan diambil 3 juara, IPA 3 juara, IPS 3 juara. Kemudian pesertanya adalah dari siswa-siswi SD atau MI di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya, di mana setiap SDMI hanya diperkenankan mengirimkan 1 peserta untuk masing-masing lomba. Kemudian materi lomba kami tidak membuat kisi-kisi sendiri Bapak Ibu. Kami mengacu pada silabus Olimpiade Matematika dan IPA. Karena untuk SD adanya Olimpiadenya itu IPA dan Matematika. Untuk IPA Matematika kita mengacu pada silabus. Jadi misalkan Bapak Ibu jika punyanya Puspernas, itu ada silabus seperti ini. Jadi nanti silabusnya kita mengikuti yang dari Puspernas. Jadi kita berdasarkan sesuai dengan Olimpiade dari dinas. Ya, misalkan matematika dimulai dari bilangan,
ada aritmatika. Nanti filenya mungkin bisa kami share atau bisa diunduh di Google. Insya Allah untuk yang silabus ini Bapak Ibu punya deh, karena sudah OSN sudah kemarin kita pakai yang juknis OSN tahun kemarin. Kemudian untuk IPS, nah di sini karena di SD tidak ada Olimpiade IPS, kemarin kami membuatnya berdasarkan materi IPS SD, tetapi kita tambahi sedikit materi IPS SMP yang masih berkaitan. Karena ini lomba, jadi memang ada beberapa soal SMP yang tingkat kesukarannya masih bisa untuk dikerjakan anak SD, kita masukkan. Kemarin dari pembuat soal menginformasikan bahwa untuk IPS itu materi SD plus kelas 1 SMP yang dimasukkan. Yang kelas 8 dan kelas 9 kalau tidak salah itu materi sejarah dalam jangka panjang tidak dimasukkan terlalu banyak. Kemudian peraturan lomba yang pertama, peserta harus datang 30 menit sebelum Olimpiade dimulai untuk persiapan di Bapak Ibu biar anaknya tidak terburu-buru baru datang langsung mengerjakan, untuk biar psikologis anak tertata. Kemudian dilarang membawa alat bantu hitung kalkulator ataupun smartwatch yang biasanya bisa digunakan untuk googling, tidak kami izinkan, baik itu matematika, IPA maupun IPS, karena memang IPS juga ada perhitungannya. Kemudian dilarang bekerjasama dengan peserta lain, diharapkan datang tepat waktu. Apabila terlambat, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak memberikan tambahan waktu. Kemudian untuk seragam itu peserta bisa mengenakan seragam sekolah masing-masing, atau misalkan sekolah punya jaket atau misalkan punya kaos untuk lomba sendiri boleh diizinkan. Yang penting mengenakan seragam sekolah masing-masing dan bersepatu. Kemudian demi kelancaran kegiatan diharapkan peserta membawa alat tulis sendiri, bisa pensil, bisa pulpen. Kita tidak menggunakan RJK Bapak Ibu, jadi pakai tebal jawab biasa. Kemudian untuk tempat dan nomor pendaftar, nomor peserta atau nanti komat peserta akan diberikan saat daftar ulang. Kemudian penilaian dari lomba sains itu kita akan menggunakan pensekoran, yaitu betul plus 4, salah minus 1, tidak dijawab kosong. Jadi ada betul plus 4, salah minus 1, tidak dijawab kosong. Untuk hadiah ini nanti mengikuti sesuai jumlah Bapak Ibu. Ini pemaparan dari kami terkait dari tim lomba sains. Sekarang saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan Bu Yatri yang sedang menyampaikan terkait teknis pelaksanaan lomba sains. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan terkait lomba sains, kami persilakan. Rambutan ini mininya hari ini cuma 1. Karena di bawah kelapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dari EI Muhammadiyah Karanganyar dan menanyakan yang pertama, untuk sains ini tipe soalnya berarti multiple choice. Yang pertama, multiple choice, apakah bisa diinput jumlah soalnya? Yang pertama. Yang kedua, ini setiap satu sekolah hanya diperkenankan mengirim 1 dutanya setiap Olimpiade. Padahal tujuan dari KSD ini
tidak memperkenalkan SMP Muhammadiyah Darul Arqam pada halayak ramai. Ya memang ini keputusan dari panitia deh. Kalau masih bisa dinego, tadi saya sudah lihat di daftar presensi itu hanya ada beberapa sekolah, kurang dari 20 sekolah. Bagaimana jika yang Olimpiade ini diperkenankan mengirim lebih dari satu peserta? Toh tidak ada hubungannya dengan waktu ya. Kalau memang MAPSI dan CCI dan lain sebagainya mungkin ada hubungannya dengan waktu tampil. Ini hanya anak-anak butuh 2 jam bersama. Koreksinya saya rasa juga tidak butuh waktu yang lama karena multiple choice. Mungkin kalau yang tidak mengirimkan satu yang monggo, kalau diperbolehkan, kalau bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, alangkah akan lebih ramainya. Dan tentunya saat kompetitornya banyak, anak-anak akan lebih bersemangat dalam berkompetisi, dan tentunya Darul Arqam akan mendapatkan banyak pilihan yang lain dan promosi gratis untuk anak-anak yang langsung datang ke sekolah ini. Oh ternyata Darul Arqam bagus kayak gini, berarti aku nanti mau sekolah di sini. Aku lomba di Darul Arqam menang, berarti aku akan sekolah di Darul Arqam. Bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Ibu dari informasinya Bu Ida. Untuk ada yang ternyata ada yang lewat Ibu. Untuk tipe soal yang akan diujikan untuk KSB kali ini adalah multiple choice. Kita tidak membuat soal isi, jadi soalnya hanya pilihan ganda. Kemudian jumlah soalnya 50 soal. Matematika 50 soal, IPA 50 soal. Untuk IPS kemarin sebenarnya sudah dibuat 100 soal dari pembuat soal, tapi kami dari panitia karena kasihan dengan anak-anak, kita mengangkatnya supaya sama 50 soal, biar nanti pekerjaannya juga, walaupun ini mungkin lebih cepat IPS, tapi kita juga belum tahu IPS itu kadang itu pengetahuan umum itu kan luas sekali. Kalau menurut saya malah lebih susah ya teman-teman. Jadi matematika 50 soal, IPA 50 soal, kemudian IPS 50 soal. Kemudian peserta Bapak Ibu, mohon maaf, memang kemarin kami membuat jumlah itu kita sudah bilang kita membatasi hanya satu peserta untuk satu sekolah. Nah, kemarin itu pertimbangan kami dari panitia adalah kita mengirimkan beratusan undangan ya Pak ya. Dan juga jumlah sekolah SD itu kemarin kan kita screening itu ada 500-an lebih kalau nggak salah. Nah, terus kita melihat Darul Arqam ini kelasnya juga tidak banyak. Kalau misalkan kita buat nanti satu sekolah lebih dari satu itu bisa 50, waduh nanti tempatnya gimana? Kami panitia juga itu nanti tidak nyaman lah kalau misalkan kita bagi dalam 3 lokal, misalkan lokal sini, Pondok Putra atau Pondok Putri kan tidak nyaman. Itu pertimbangan kami. Tetapi ternyata peminatnya itu yang saya tidak banyak loh Ibu. Yang kemarin itu peminatnya banyak itu malah olahraga. Kami itu sampai menolak beberapa sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan kami sengaja menolak beberapa sekolah untuk daftar olahraga, karena memang kami membuat hanya 32 tim. Itu pun kemarin penyisian itu sampai jam 4 sore. Kalau misalkan kita buat 64 tim itu kasihan putra-putri nanti mainnya banyak sampai berhari-hari, tingkat kecapean atau nanti psikologis dan fisik dari anak-anak itu yang kemarin kita pertimbangkan. Tapi memang sains ini di luar prediksi kami memang tidak sampai ratusan Bapak Ibu. Mungkin ini saya kembalikan karena ini
ini dari panitia peraturan yang sudah beredar seperti itu, dan ini bapak ibu yang mendaftar saya, karena kemarin yang minta untuk lebih dari satu tidak ada yang ibu dari beberapa SD itu ya WA kami, Bu, boleh nggak mengirimkan lebih dari satu? Itu tidak hanya satu orang yang ngatur, yang sanjang kita, tetapi kita terima dulu. Ini mumpung semuanya ada di sini, bapak ibu peserta yang sudah mendaftar satu itu semuanya ada di sini. Saya kembalikan saja ya. Kalau misalkan diizinkan, karena memang ini kita sama saja merubah peraturan yang sudah kita buat. Kalau mau yang sudah kita edarkan, nah itu saya mau bagi izin ke bapak ibu semuanya. Kalau memang dari seluruh peserta yang sudah mendaftar itu berkenan untuk kita mengubah peraturan terkait satu sekolah satu peserta, itu kami akan merubahnya, tetapi atas izin panjenengan semua. Ya, karena kan kalau mengubah peraturan secara sepihak, nanti kami tidak konsisten. Tetapi kalau sudah diizinkan semua peserta dan semua peserta yang sudah mendaftar ada di sini, itu akan fair. Pripun Bapak Ibu saya kembalikan, kalau diizinkan boleh, nanti semuanya boleh mendaftar lebih dari satu. Pripun Bapak Ibu? Jadi hanya saya ya, khusus bahasa tidak, saya nanti pidato itu bisa sampai sore. Kalau misalnya pidato lebih dari 30 itu nanti bisa sampai sore. Pripun Bapak Ibu saya kembalikan ke semuanya. Kalau memang dilaksanakan itu paper untuk perbedaan soal, misalkan yang free satu anak, yang lain berbayar, itu sama-sama. Kalau kami insya Allah siap Bapak Ibu terkait pengadaan, terkait dari panitia jumlah peserta yang banyak, bismillah kita siap. Ini terkait karena kita ranah peraturan, maka saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Monggo apa khotib mawon? Biar itu apa ada yang mau membantu saya untuk menjawab ini, boleh atau tidak? Ibu Bapak Ibu boleh? Jadi Ibu. Terima kasih atas waktunya. Untuk sekedar masukan, kalau memang nanti dari peserta menyepakati untuk lomba size ini lebih dari satu, saya mengusulkan bagaimana kalau nanti untuk putra putri saja. Jadi misalkan matematika, IPA, dan IPS itu masing-masing SD mendaftarkan satu putra satu putri. Jadi mungkin tidak terlalu terkesan dari mana gitu, jadi kayak dari pengalaman untuk lomba masih biasanya kan putra putri. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ada usulan putra sama putri. Monggo Bapak Ibu. Yang lain atau diizinkan lebih dari satu? Terima. J. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya teknik komite kan berkaitannya dengan teknis. Ya. Kalau untuk persyaratan setengah sudah ditentukan nantinya. Jadi kan harusnya tidak membahas lagi tentang masalah peserta. Kita urusannya dengan teknis pelaksanaan lomba. Kalau memang satu sekolah satu ya sudah disepakati itu ya sudah. Ya. Seperti itu aja dikembalikan ke peraturan. Jadi kita tidak dalam kerangka ya kita memberi kesempatan kepada anak kita. Nah, kebetulan biar juga pemerataan juga. Nah, jadi kita kompetisi kalau ada peraturan seperti itu ya udah itu dilakukan.
penting ya sebenarnya kita teknis pelaksanaan tidak berubah aturan simulasi. Jadi biar kalau memang seperti itu kan sebenarnya penting terbuka sekalian semuanya gitu dari awal. Karena ini kan niatnya cuma satu orang, gitu loh. Kalau nambah lagi juga nanti malah tidak ada pembahasan dan sebagainya, malah kembalikan aja ke aturan awal aja. Jadi Bapak Ibu berarti Tribun setuju untuk dikembalikan ke peraturan awal atau benar? Coba saya ambil dulu. Ini saya Seharusnya sudah tidak ditawarkan lagi. benar. Kalau peserta itu seharusnya sudah ditawarkan lagi. Tapi kalau teknis pelaksanaan monggo. Gitu loh. Oke. Tapi kan kalau sedikit tetap bisa memenuhi syarat juara itu. Iya. Kecuali kalau yang 3 juara yang daftar baru 2 lah itu. Boleh. Iya. Ini mufakat mau berarti kita mau berarti karena memang makanya di sini dari panitia kita tidak berani merubah karena memang itu sudah kita share ke semuanya. Makanya di sini kami panitia itu menawarkan karena memang ada usulan Bapak. Jadi karena ada usulan kita menawarkan. Memang kita dari panitia tidak mengubah peraturan kecuali ada permintaan dari peserta. Karena di sini kita berarti ada peserta yang usul, maka di sini kita kembalikan ke peserta. Karena memang kami dari panitia tidak merubah aturan. Dan report Bapak Ibu semuanya tetap satu atau itu? Oh, tetap satu. Gitu. Jadi kesepakatan bersama dari peserta KSD untuk sains, untuk peserta tetap satu dari setiap cabang sesuai dengan jumlah yang sudah kita edarkan, ya, jumlah yang sudah kita share di SD. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu mumpung mic-nya masih di bawah? Cakap untuk lomba sains. Sudah saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk Bu Yani dan atensi dari Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Insya Allah forum pada pagi hari ini dilaksanakan tidak untuk menyingkirkan satu sama lain, tetapi kita mencari yang terbaik untuk pelaksanaan lomba-lombanya seperti itu. Lalu Bu Yani sudah menyampaikan teknik pelaksanaan sains, dan setelah ini kita akan masuk ke teknis pelaksanaan lomba pidato. Sudah hadir bersama kami Miss Hayu selaku dari acara lomba pidato bahasa Inggris. Ini nanti merupakan juri bahasa Inggris pengantin baru. Jadi sudah punya suami ini. Kalau yang sudah punya peran lagi sudah punya suami. Kemudian ada Bu Nova, monggo Bu Nova. Ini nanti juri bahasa Jawa. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti ini saya borong maupun tadi saya MC menjelaskan dan dijawab pertanyaan. Nanti paling banyak saya dapat semuanya. Untuk yang pertama kita akan mulai dari bahasa Inggris terlebih dahulu Bapak Ibu. Setelah itu nanti akan dibuka sesi tanya jawab khusus untuk petunjuk pelaksanaan dari lomba bahasa Inggris. Kepada Miss Hayu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, langsung saja saya akan bacakan teknik untuk pelaksanaan lomba speech, English speech KSP dan nama minat SMP Muhammadiyah dari Karanganyar. Yang pertama adalah pelaksanaan lomba akan diadakan pada hari Ahad tanggal 22 Oktober. Untuk waktunya yang akan dilaksanakan pada pukul 7 sampai selesai. Untuk pukul 7 sampai pukul 9 nanti adalah waktu
gedung SMP Muhammadiyah Darul Arqam yang beli. Untuk pesertanya adalah siswa-siswi SD MI Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Setiap SD dan MI hanya diperkenankan mengirimkan satu peserta untuk masing-masing lomba, khususnya di sini adalah English Speech. Selanjutnya untuk ketentuan lomba, peserta bisa memilih salah satu tema yang disediakan. Yang pertama ada How to Smartphones Help You in Learning, atau yang kedua How to Get Good Score at School, atau yang ketiga What traditional game do you play and why? Yang kedua, isi pidato tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, pornografi, dan perundungan. Ketiga, materi pidato disampaikan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan menarik. Keempat, peserta menyampaikan pidato secara langsung, tidak membaca teks. Yang kelima, durasi penampilan peserta antara 5 sampai 7 menit. Yang keenam, peserta berpakaian bebas, rapi, dan sopan. Yang ketujuh, peserta diperbolehkan membawa properti untuk berpidato. Kedelapan, peserta maju berpidato secara urut sesuai nomor urut yang akan diambil ketika berada di ruang lomba. Kesembilan, apabila dipanggil sampai 3 kali tidak hadir, diperkenankan untuk tampil di akhir sesi lomba. Penanda waktu berakhir adalah stopwatch. Selanjutnya untuk sistematika penulisan naskah pidato, peserta harus menyiapkan naskah pidato berupa print out yang diperbanyak sebanyak 3 bundle. Naskah diketik dalam kertas ukuran A4, huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5. Naskah pidato harus asli atau dibuat sendiri, tidak mengandung plagiasi atau tidak mengambil karya orang lain, dan belum pernah diikutkan dalam lomba serupa dimanapun. Yang keempat, print copy naskah pidato diserahkan kepada panitia ketika proses daftar ulang. Di dalam naskah pidato harus memuat judul pidato dan nama peserta serta asal sekolah. Untuk kriteria penilaiannya terdapat 4 kriteria. Yang pertama, ketepatan tema, judul, dan isi pidato. Ini 40% dari total nilai. Lalu sistematika atau tahapan penyampaian pidato 20% dari total nilai. Penampilan 10% dari total nilai. Ekspresi, intonasi, dan artikulasi 20% dari total nilai. Nanti akan diambil peringkat 1, 2, dan 3 untuk English Speech. Dan sama seperti lomba sains, nanti peringkat 1 dan sampai 10 mendapatkan golden ticket PBDB SMP Muhammadiyah Darul Arqam tanpa tes. Sekian teknik yang bisa saya sampaikan. Bisa dibuka pertanyaannya Pak ini. Untuk mohon izin saya turun nih Bapak Ibu biar tidak mengganggu. Monggo terkait pidato bahasa Inggris ada yang disampaikan atau bukan ditanyakan? Bahasa Inggris dulu. Model apa mubeng? Mubeng. Jelas sih? Sudah cukup jelas sih petunjuk pelaksanaannya. Jadi boleh pakai properti yang mendukung tema yang dibawakan, dan berbeda dengan saya, pidato nanti pakaiannya bebas, sopan, rapi, sesuai tema mungkin boleh. Jadi tidak harus pakai seragam sekolah. Nanti akan berpengaruh terhadap nilai. Jadi tidak harus pakai seragam sekolah. Pakai seragam sekolah mungkin boleh juga. Yang tidak boleh tidak pakai seragam. Tidak boleh. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sambut jelas? Sambut ya. Kalau sambut, setelah ini tidak ada pertanyaan terkait pidato bahasa Inggris, kita akan mulai sesi berikutnya, yaitu pidato bahasa Jawa.
kepada Bu Nova kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula badhe ngepedharaken ginakaken basa Jawa menika. Lomba menika sesorah basa Jawa badhe kaantah ing dinten Ahad 21 Oktober 2023. Wekdal lomba menika jam 7 dumugi pungkas ing SMP Muhammadiyah Baru Kabupaten ini. Pesertanipun menika siswa-siswi SD utawi MI Kabupaten Karanganyar lajeng pengipun siswa saben SD utawi MI nami makelaken setunggal peserta lomba. Materi lomba menika temanipun wonten 3 inggih menika basa lan sastra Jawa sarana membangun alusing budi pamerti muri-uri lesane basa lan sastra Jawa lan budi intan pari Karanganyar. Poin A lan B menika intinipun bab unggah basa Jawa. Terus mangke angsal dipun tambahi tembang utawi ayat lan hadis ingkang jumbuh kaliyan temanipun. Tembangipun menapa ulung-ulung menika saged tembang pangkur. Pangkur menika temanipun bab tata krama. Kaping kalih inggih menika isi sesorah boten ngandhut unsur sara pornografi lan perundungan. Kaping 3 inggih menika materi pidato menika kedah ginakaken basa krama alus. Kaping 5 peserta lomba kan sesorah kanthi langsung boten angsal maca teks. Lajeng kagem sesorah menika wekdalipun gangsal dumugi 7 menit. Peserta ngginakaken seragam bebas nih, angsal kagem pakaian adat, nanti angsal rapi lan sopan. Lajeng peserta angsal ngginakaken piranti menika properti nalika sesorah. Lajeng peserta majeng jumbuh kalian nomor urut. Kaping 9 menika menawi dipun bali kaping 3 boten jugi angsal maju ing pungkasan lomba. Lan terakhir pratandha wekdal pungkas inggih menika nindakaken stopwatch. Lajeng panulisan naskah sesorah nggih panulisan kaping 1 inggih nyiapaken naskah sesorah kanthi print out ikan bendel. Kaping kalih naskah dibentuk kanthi ukuran A4 aksara Times New Roman 12 spasi 1,5. Nalika sesorah kedah asli dipun damel piyambak boten ngandhut plagiasi lan dereng nate dipunginakaken lomba sanes. Lajeng print out naskah sesorah dipun paringaken dumateng panitia nalika daftar ulang. Lan terakhir wonten naskah sesorah kedah nomor kira-kiraan sesorah lan nami paserta ugi asal pawiyatan. Lajeng terakhir pambijan menika wonten sekawan kaping 1 jumbuh antawisipun isi lan tema menika 100%. Para sastra basa Jawa utawi unggah-ungguhipun menika 200%. Subasitonipun menika penampilan menika 200%. Ekspresi intonasi lan irama menika 200%. Wonten menika wonten para menika wonten tigang juara ini. Asal trofi piagam penghargaan lan menika. Lan peringkat tunggal dugi
sedoso menika asal golden tiket SMP PPDB SMP Muhammadiyah Daratan. Matur nuwun saking kula wangsulaken dhumateng pandhawa. Bapak beberapa yang sudah menyampaikan. Tadi yang mungkin tidak paham ada translate-nya di bawah, bisa dilihat. Kita ngakunya orang Jawa tapi tidak paham. Termasuk saya juga tidak paham. Maka Bapak Ibu terkait pidato bahasa Jawa, adakah yang ingin ditanyakan? Ini. Sami Ibu, waktu tampilnya sama. Pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa sama. Jadi minimal 5 menit. Ya, dan maksimal 7 menit. Nah kalau kurang dari 5 menit sudah gemeteran repot untuk blank. Ya. Di latihan itu 6 menit, tapi pas maju lomba kok tiba-tiba jadi 4 menit sudah ngeblank. Ya. Jadi akhirnya mawon nih. Tapi nanti akan mempengaruhi penilaian seperti ini. Tidak kemudian dia nggak gugur, tidak. Ya. Punya peluang menang, boleh punya, tetap punya. Monggo. Nanti kan bisa masuk di bagian sistematika Bapak, di tahapan juga bisa. Moga yang mau ditanyakan lagi. Sahabat Bapak Ibu terkait pidato bahasa Jawa. Sahabat Gini, kami anggap sambut, monggo saged sambil diputra hati hidangan yang sudah disediakan, jadi bisa sambil dikonsumsi. Berikutnya, Bapak Ibu adalah lomba pidato bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, secara garis besar sama dengan pidato bahasa Inggris maupun bahasa Jawa. Yang membedakan ada segi tema, di mana tema bagi pidato bahasa Indonesia yaitu pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Yang kedua adalah pentingnya menjaga kesehatan tubuh, dan yang ketiga adalah membangkitkan semangat patriotisme. Berikutnya, secara isi pidato tidak menyinggung unsur sara. Kemudian materi pidato disampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peserta menyampaikan pidato secara langsung, tidak membaca teks. Durasi penampilan sama, yaitu 5-7 menit. Peserta berpakaian bebas, rapi dan sopan. Peserta diperbolehkan membawa properti untuk berpidato. Peserta maju berpidato sesuai nomor urut yang akan diambil ketika berada di ruang lomba. 9. Apabila dipanggil sampai 3 kali dihadir, diperkenankan untuk tampil di akhir sesi lomba. Dan ketentuan lomba yang terakhir adalah penanda waktu berakhir, sama yaitu berupa stopwatch. Sistematika penulisan naskah pidato. Peserta harus menyiapkan naskah pidato berupa print out yang diperbanyak 3 bendel. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4 huruf Times New Roman 12 spasi 1,5. Naskah pidato asli buat sendiri, tidak mengandung plagiasi dan belum pernah diikutkan dalam lomba yang serupa, yaitu lomba pidato bahasa Indonesia. Print copy naskah pidato diserahkan kepada panitia ketika proses daftar ulang. Dan terakhir terkait sistematika, di dalam naskah pidato harus memuat judul pidato dan nama peserta serta asal sekolah. Penilaian ada ketepatan tema, judul dan isi pidato 40%, sistematika atau tahapan penyampaian 20%, penampilan 10%, ekspresi, intonasi dan artikulasi 30%. Terkait reward sama dengan pidato yang lain. Demikian Bapak Ibu terkait pidato bahasa Indonesia. Kami persilakan jika ingin ada yang ditanyakan terkait pidato bahasa Indonesia. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin bertanya untuk lomba pidato bahasa Indonesia, apakah sistemnya itu formal, pidato formal atau bentuk tausiah? Kalau formal, apakah hanya di dalam ruangan hanya juri dan anak atau banyak audiens? Atas semua. Ini matur Ibu. Yang pertama terkait temanya, nanti kita temanya tema formal, itu sesuai dengan tema-tema yang ada. Jadi pidatonya pidato formal. Kalau tausiah nanti jatuhnya hitobah, nanti beda cabang. Gitu. Jadi hitobah kan biasanya ada di MAPSI. Nah ini kita pidato formal. Yang kedua terkait pelaksanaan peserta di cabang lomba pidato, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Jawa, akan terbagi menjadi dua ruang. Satu ruang persiapan, di mana di ruang persiapan ini peserta akan mengambil nomor urut untuk maju, dan satu lagi ruang lomba, di mana di ruang lomba ini hanya akan ada peserta yang maju dan 3 nilai juri. Seperti itu. Jadi untuk peserta yang lain nanti akan berada di ruang persiapan. Seperti itu. Kalau sudah lomba, boleh ke ruang persiapan lagi atau istirahat di tempat lain, kami persilakan. Tapi untuk pengumuman pemenang langsung hari itu juga. Itu Ibu ya. Hari itu juga ya. Nah, pengumuman pemenang langsung hari itu juga. Semua cabang. Jadi aku kok dulu kalau udah lomba saya dulu. Kalau mau bakso jangan terlalu jauh. Biar nanti nyarinya gampang. Atau mungkin nanti kita sediakan bakso di sini ya. Boleh. Maka Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lain terkait pidato bahasa Indonesia? Sebelum kita masuk cabang MAPSI, ini kayaknya pertanyaannya malah banyak persiapan di cabang MAPSI ya. Sudah bawa sampai dari catatan. Tempatnya, mungkin akan ada pengarahan di hari itu, karena nanti kami akan ada sedikit penyesuaian. Karena kemarin di rapat terakhir panitia, ternyata ada perbedaan teknik penanda waktu. Bahasa Inggris sempat sampai berbeda. Ya. Kalau bahasa Indonesia mau dipilih pakai waktu, khawatirnya kami kalau peserta tidak langsung melihat waktunya, tiba-tiba diberitahu sudah 5 menit kebeli. Tapi kalau tahu waktunya dengan sendirinya, peserta akan bisa ngerem. Tanpa harus kami tahu sudah 2 menit, sudah 6 menit. Timernya apa besar di TV yang ada di kelas untuk media pembelajaran itu kami usahakan. Jadi ini kami masih mengecek ruang mana yang untuk siap untuk penyesuaian tadi. Jadi timer bisa disaksikan peserta dengan jelas. Sebenarnya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Kamu cekap terkait pidato bahasa Indonesia dan pidato bahasa Jawa dan bahasa Inggris? Saya kira seperti lagi. Dan Bapak Ibu sudah tergabung di grup. Untuk yang pidato sudah tergabung di grup pidato, saya sudah tergabung di grup saya, dan MAPSI sudah tergabung di grup MAPSI. Setelah ini, nanti ketika teknikal ini selesai, bagi Bapak Ibu yang merasa delegasinya belum tergabung di grup manapun, jadi kita ada 3 grup di Bapak Ibu, ada grup MAPSI, ada grup pidato, dan ada grup sains. Ada 3 grup itu. Ya, kalau ada yang merasa, oh sekolah saya ikut lomba saya kok belum masuk grup sains, nanti bisa bertemu Bu Yani atau Bu Ambar setelah acara berlangsung. Selamat sekali Bapak Ibu, matur nuwun bisa yuk Bu Novan atas paparannya. Terima kasih sudah membantu menjelaskan petunjuk pelaksanaan. Berikutnya kita akan masuk ke cabang lomba MAPSI. Kepada yang terhormat kami persilakan Ustaz Haris, Ustaz Herman, dan Ustaz Novi untuk berada di depan memandu pembacaan petunjuk pelaksanaan lomba MAPSI. Sebagai informasi Bapak Ibu, 2 siswa terbaik kami, 1 putra dan 1 putri,
insya Allah akan mengikuti MAPSI cabang ulama di tingkat provinsi. Karena kemarin mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten di Jepara. Apa Ustaz? Jumat besok di Jepara. Jadi mewakili kabupaten Karanganyar. Ini 2 tahun berturut-turut bisa SMP Muhammadiyah Darul Arqam bisa tidak provinsi. 3 tahun malah. 3 tahun berturut-turut bisa untuk cabang apa? Untuk bisa tidak ke provinsi. Baik, satu siap Ustaz Sadar. Yang pertama, tahfiz terlebih dahulu. Ustaz Herman. Gini, yang pertama akan ada atau dijelaskan cabang lomba tahfiz Bapak Ibu kepada Ustaz Herman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk tahfiz yang A peserta merupakan perwakilan dari SD atau LMI dari masing-masing sekolah, 1 orang putra atau putri. Jadi satu sekolah hanya 1 perwakilan mawon. Kemudian yang B, surat atau ayat yang dihafal peserta adalah juz 29 dan juz 30 sesuai dengan nilai yang diambil pada saat lomba dengan ketentuan tahap 1, peserta melanjutkan ayat tanpa mengulang ayat yang dibacakan oleh juri dengan terlebih dahulu membacakan ta'aruf dan basmalah sebanyak 5 ayat. Tahap 2, peserta menghafal 1 ayat sebelumnya yang dibacakan oleh juri dan melanjutkan ayat berikutnya sebanyak 5 ayat. Yang C, dalam lomba ini akan diambil juara 1, 2, dan 3. Yang D, mohon maaf ini ada sedikit koreksian nanti, jangan bisa mencatat, yaitu kriteria penilaian. A, kelancaran 30%. B, tajwid 40%. C, lagu dan adab 30%. Saya ulangi lagi, kriteria penilaian ya ada sedikit kebetulan. Kelancaran 30%, tajwid 40%, lagu dan adab 30%. Jadi untuk tahfiz kita kembali lagi ke B. Nanti kita sediakan 2 kotak yang dimana itu ada juz 29 dan juz 30. Jadi 1 kotak isinya juz 29, 1 kotak isinya juz 30. 1 peserta nanti mengambil di kotak 1 dan 2. Jadi nanti ada 2 tahfiz, yaitu tahfiz di juz 29 dan juga juz 30. Itu ya. Saya ulangi lagi. 1 anak nanti akan kebagian yaitu tahfiz di juz 29 dan juz 30. Mengambil di kotak yang sudah kita sediakan, 2 kotak itu. Dan nanti kemudian setelah mengambil, anak kemudian langsung maju sesuai dengan yang sudah, misalkan si Ahmad kita panggil, Ahmad maju mengambil kotak 1 dan kotak 2. Kemudian yang sudah diambil itu nanti dikasihkan ke Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri nanti akan bertanya tentang yang sudah diambil lagi, akan memberikan istilahnya pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah diambil dari 2 kotak tadi. Maka ada pertanyaan yang satu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke tahfiz. Konten boleh yang tahfiz. Bapak Ibu terkait tahfiz, mungkin ada yang ditanyakan. Bapak ya. Yang selanjutnya
Ya, tabel ya. Tabel A, peserta merupakan perwakilan SD atau MI dari masing-masing sekolah 1 orang. Yang B, surat dan ayat yang akan dibaca, yaitu peserta diundi 7 menit sebelum tampil. Jadi mereka sudah kumpul semua, ya. Kemudian ngambil undian, yaitu sebelum mereka tampil, 7 menit sebelum tampil. Kemudian yang C, surat dan ayat yang dibaca antara juz 28, 29 dan 30 sesuai dengan yang diambil dari undian tadi. Jadi ini 1 kotak saja. Kalau tampil hanya 1 kotak. Nah nanti dia dapat juz berapa sesuai dengan undiannya. Kemudian setiap kita membacakan ayat suci Al-Quran maksimal 7 menit. Yang E, jika terdapat jumlahnya yang sama, maka yang diutamakan adalah nilai tajwid. Jika nilai keduanya sama, maka diutamakan lagu dan suara. Kemudian yang F, dalam lomba ini akan diambil juara 1, 2, dan 3. Yang G, itu mohon maaf salah itu. Yang G, kriteria penilaian yang ada kebetulan, yaitu A, fasolah 30%, tajwid 40%, lagu dan adab 30%. Kalau lagi-lagi kira-kira penilaian fasolah 30%, tajwid 40%, lagu dan adab 30%. Untuk tabel mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Teman-teman yang menurut teman-teman lanjut ke tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Saudara kang hormati, langsung ke mawon nggih. Ketentuan lomba iki di B1 tilawah Al-Quran. Peserta merupakan perwakilan dari SD atau MI dari masing-masing sekolah, 1 orang atau 1 murid, putra atau putri, dari 1 peserta. Insya Allah tahun depan boleh 2 peserta putra putri. Ini karena masih awal. Ini mendadaki kemarin ketika Pak Ustadz Herman menyebar undangan di 300 sekolahan, takut pesertanya membludak. Nah, diringkes. B, setiap peserta membacakan ayat suci Al-Quran selama 5 sampai 7 menit. Maksudnya pun batas lomba niku kok nek dereng enten 5 menit mau tilawah niku nilai dikurangi. Nek melewati 7 menit nilai dikurangi. Nek guru tilawah sing cerdas niku mulangi murid SDMI niku paling aman niku sampai 6 menit. Sudah melewati 5 menit belum sampai 7 menit niku paling aman. Dan nek mulangnya sing mulang Mbak Google ngapunten, kadang 1 lembar diwaca kabeh. Muridnya pas ikut lomba ketak-ketok boten tasdik jadi dilanjut mawon karena boten paham. Sedangkan membaca Al-Quran terutama tilawatil Quran ini harus digurukan. Ngapunten Bapak Ibu kalau sampai akan keluar sampai mumet. Kebetulan kalau di pembinaan kabupaten dan Dewan Guru Kabupaten, niku setiap ada event maksi SMP maupun SD seperti pesan tahu bulan dadakan. Kurang seminggu kan ngajari ngoten itu. Padahal tilawah itu dari kecil sampai tua itu belajar terus karena update variasi-variasi yang baru. Ya, karena mau keluaran
ngajari tilawah. Ya Allah, gurunya sendiri mau boten sanggup ngajari. Nggih boten. Lah saya ikut ngajari tilawah. Lajeng saya peserta menyiapkan satu makro dari juz 1 sampai juz 20 dan diserahkan pada panitia untuk diundi. Itu saat nanti mau maju daftar, itu makronya didaftar sekalian. Oke, pamen jenengan ngeterke murid putra maupun putri makronya nopo. Yang penting dari juz 1 sampai juz 20. D. Setiap peserta minimal membawakan 3 lagu, diawali dengan lagu Bayyati Qoror dan diakhiri dengan Bayyati penutup. Niki gurune harus bertilawah, maksudnya harus kertas, harus cerdas. Karena banyak bapak ibu kalau tidak diterangkan diawali dengan Bayyati Qoror itu enten gambarannya nonton enten lomba lari. Di dalam lintasan itu 5 peserta. Ada di luar lintasan 1 peserta. Begitu disprint larinya sudah mulai, yang paling kencang di luar lintasan ini menang apa enggak Bu? Enggak menang karena tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Oke, maksud kula mboten. Bayyati Qoror itu nopo? Bayyati paling rendah. Ampun tiru kaset, ampun tiru YouTube acara hafal pengajian. Lomba itu walaupun suaranya bagus, kalau tidak mengikuti aturan lomba, itu tetap tidak ternilai. Contoh, lomba yang diawali dengan Bayyati Qoror itu dari tingkat RT sampai internasional tidak diubah. Umpamanya betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, itu saya diarani dari Bayyati Qoror, Bayyati rendah. Enten suaranya bagus ngoten, pede banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Niku lagu demo, lagu pertunjukan, lagu pengajian. Nek lomba harus pakai lagu Bayyati Qoror, Bayyati rendah. Paham nggih? Makanya jenengan ampun protes. Wah, menurutku apik banget suaranya kok menang. Lah niku pun kula terangke. C. Jika terdapat jumlah nilai yang sama di antara peserta, maka yang diutamakan adalah nilai lagu dan suara. Karena ini tilawah. Tilawah itu modal utama suaranya bagus dan bernapas Bu. Bagusnya lah bernapas orang sama Quran. Bagus dan nafasnya panjang. Nek suara bagus itu tidak bisa diajari dan tidak bisa diajarkan. Di les no model nopo nek asli suaranya apik Bu ngapunten. Boten saged niku anugerah. Niku pemberian Allah langsung niku. Dan nek tajwid kalih fasohah niku saged dipelajari. Makanya acuane niku nek ten MTI Jawa Tengah niku ketika juara 1, 2, 3 niku makanya diseleksi malih sebab nopo. Kadang yang juara 2 ini suaranya sangat bagus, tapi tajwidnya kadang ada yang salah. Nanti ketika pertimbangan ketika nasional biasanya yang juara 2 ini dimajukan. Karena apa? Tajwid bisa dipelajari, sedangkan suaranya ini nggak bisa dipelajari. Nah, itu maksudnya. Kalau masih ada peserta nilai sama, lagunya juga sama, dihitung selisih di
lagu fasoha. Kalau dari peserta dua-duanya sama, lagu campur fasoha sama, nanti bisa ditampilkan ulang. Biasanya seperti itu, tapi ini jarang banget. Biasanya masih selisih, walaupun di lagu atau lagu. Oke. Dalam lomba ini akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Ini juara biar itu lomba. Dan insya Allah tahun berikutnya umroh. Niki umpama saat itu umroh, ongkos umroh sampai Karanganyar juga terlibat kasih mau. Terlibat kasih. Kriteria penilaian lagu dan suara itu kalau tilawah paling tinggi yaitu 40%, tajwid itu 30, fasohah juga 30. Mohon maaf Bu, tolong disampaikan sebelum lomba. Fasohah dan adab itu termasuk menyangkut membaca Al-Quran dan membawa Al-Quran. Banyak sekarang ini anak-anak membawa Al-Quran di cangkeh itu. Saya dulu kalau ngaji membawa Al-Quran di cangkeh, kepalanya bendol. Membawa Al-Quran harus di dada. Ini termasuk nilai adab. Suaranya api po'on, jangan kok pesertanya itu maju ke depan laporan ditenteng, dicangkeh, itu nilai adab dikurangi. Fasohah kefasihan dalam membaca. Perhatikan tentu kha dan ha, hamzah dan ain betul-betul diperhatikan, ca dan qaf. Dan ini biasanya anak-anak SDM ini yang masih tertukar antara ha sama ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu penyakit anak-anak itu harus betul-betul benar-benar ha. Betul rohim. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Kalau saya panggilnya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Besar Haris, alhamdulillah dapat berpuasa sekian waktu. Saya dari Jakarta, Ustaz. Insya Allah nanti anak kami akan belajar bersama Ustaz Haris. Nah, Ustaz, yang kemarin saya workshop Ustaz untuk juknis yang kemarin diedarkan itu makhluknya 3. Saya terima Ustaz. Nah, ya Allah, burungnya gak iso gitu kan. Kamu lah, kok belum ya? Terus kalau misalnya anak saya gak usah ikut saya gitu kan. Ini walaupun belajar, tapi kalau belum mentalnya sudah bermenggalkan makhluknya 3 itu yang daripada anaknya kapok gitu kan, gak mau belajar lagi. Berarti nanti fix ya, makhluknya 1, juz 1 sampai 20 ya, berarti sesuai sama yang di lomba maksi atau orang masuk ya. Terima kasih matur suwun, alhamdulillah. Semoga nanti telah berjalan dengan lancar dan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak Ibu, terkait sama ini yang mau ditanyakan kembali Bapak. Monggo. Oke Bu, leres. Niku memang edaran pertama niku enten saya doa aku loh. Masa SD 3 makro Pak? Nah terus kula matur kalian Ustaz Irma, Pak nek makro 3 makro niki do boten daftar, do wedi. Dan ternyata nggih to, karena edarannya 3 makro mengedarkan 300 surat yang daftar sekian toh. Lah itu mungkin takut di situ. Dan terus dievaluasi 1 makro aja bebas. Terus dari juz 1 sampai juz 20. Insya Allah
Tapi makro bebas itu bedakan antara lagu tilawah dengan tartil. Kemarin pas masih SD Jakarta, kalau dugi temriku itu tilawah yang bisa dibaca dengan tilawah namun 3 berputar tok, yang lain tartil semua. Nah ini harus dibedakan. Kalau tilawah itu melingkupi dari lagu Bayati, Koror ini wajib sampai Bayati Jawa, lagu pilihan, ada Kijal, Nawang, Sikam, Ros, dan lain sebagainya. Tapi kalau tartil satu lagu tok, mau Bayati maupun Kijal satu lagu tok. Dipahamkan. Ada lagi yang betul malih? Sampai tetap sampai jelas Mengatakan saya tolong karena kerjaan dan mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk maksud tinggal 2 lagi, jadi kaligrafi dan CCI yang kaligrafi. Peserta merupakan perwakilan SD atau ini dari masing-masing sekolah 1 orang, putra atau putri. Kemudian B, peserta dibebaskan menulis surat atau ayat atau potongan ayat Al-Quran sesuai dengan pilihan masing-masing. C, bentuk hiasan background bebas. D, jenis out bebas. E, media kaligrafi menggunakan kain kanvas ukuran 40 x 60 cm. Mohon maaf, untuk kanvas membawa sendiri, panitia buatan menyediakan. Apa tadi? Kemudian yang F, waktu mengerjakan maksimal 180 menit, yaitu 3 jam, dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Yang G, peserta dilarang membawa contekan atau pola dalam majelis lomba. Kemudian H, alat yang digunakan adalah spidol, cat basah atau minyak atau air dan lainnya. I, penilaian meliputi proses pembuatan hingga hasil akhir finishing yang dibuat peserta di lokasi lomba. Yang J, dalam lomba ini akan diambil juara 1, 2, dan 3. Yang K, kriteria penilaian yaitu kebenaran penulisan 45%, hak 30%, keindahan 25%. Menari wonten yang ditanyakan kaligrafi. Bagaimana hasil ke CCI? Itu kaligrafinya bentuknya bebas atau ditentukan landscape atau portrait? Landscape atau portrait itu nanti bebas, bisa berdiri, bisa hidup. Monggo nanti. Ini dekoratif atau portrait bebas? Bebas Bu, yang di sini. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Seperti disampaikan Ustaz Darman, bebas. Biasanya anak yang diminta bebas malah bingung. Diberi aturan bingung, diminta bebas tambah bingung. Monggo Bapak Ibu, terkait kaligrafi, ini bawa sendiri. Nih, yang dilakukan terkait peralatan yang dibutuhkan, peserta menyiapkan sendiri-sendiri dari rumah, dari keberangkatan masing-masing. Monggo, nih. Mohon maaf, nanti sejadinya yang jam 11 itu sudah ditinggal kalau kita belum selesai. Dan jam 11 itu harus sesuai dengan aturan di sini. Oke, 3 jam. Karena mohon maaf, kita tidak mau menabrak dulu. Jadi 3 jam itu batas maksimalnya jam 11 Ibu. Kalau kodarullah ada peserta yang datang terlambat, tidak ada pertambahan waktu. Gitu. Jadi batas maksimalnya di jam 11. Kalau datang terlambat, otomatis waktunya berkurang untuk pengerjaan. Maka, monggo yang bertanya lagi terkait
Sahabat Bapak Ibu, sama sekali terkait kaligrafi. Berikutnya untuk opsi kita masuk cabang lomba terakhir yaitu CCI. Pada Bukti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Didi, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sini kami akan menyampaikan terkait sejak dasar Islam atau CCI ya Bapak Ibu. Yang pertama, peserta merupakan perwakilan SD atau MI dari masing-masing sekolah, yaitu 3 orang putra atau putri. Boleh campuran ya Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya, materi yang diujikan adalah materi PAI SD atau MI. Untuk kisi-kisinya insya Allah nanti akan kami share di grup masih ya. Kemudian untuk tahapan lomba CCI A, tahap babak penyisian dan semifinal dilaksanakan secara tertulis. B, tahap penyisian pertama mengerjakan soal pilihan ganda jumlah 50 unit soal dengan waktu mengerjakan 60 menit. Kami ambil besar untuk babak semifinal. C, tahap penyisian kedua mengerjakan soal pilihan ganda jumlah 30 butir soal dengan durasi waktu yaitu 20 menit, diambil 3 besar untuk babak final. D, jika terdapat nilai yang sama pada urutan 3 terakhir, maka akan diberi 1 atau 2 pertanyaan bagi yang bisa menjawab, maka dialah yang akan menjadi urutan ketiga. E, tahap ketiga sekaligus babak final, yaitu setiap guru menyelesaikan pakai soal yang terdiri dari 1 soal wajib, 2 soal lingkaran, 3 soal rebutan. Untuk ketentuan babak final CCI, yang pertama ketentuan soal wajib, jumlah soalnya 10 butir, jawaban harus disampaikan oleh juru bicara, peserta menjawab soal setelah soal selesai dibacakan, dan diberi waktu 10 detik. Untuk soal hitungan diberi waktu 15 detik. Apabila tidak bisa menjawab, akan diberi nilai 0. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk setiap soal mendapatkan nilai 100 dan jawaban yang salah akan mendapatkan nilai 0. Jawaban sebagian benar dianggap salah dan dinilai 0. Yang B, ketentuan soal lingkaran. Yang pertama, jumlah soalnya ada 10 butir dengan waktu menjawab setiap soal 5 detik setelah soal selesai dibacakan. Untuk soal hitungan diberi waktu 30 detik. 2, jawaban harus disampaikan oleh juru bicara. 3, apabila dinyatakan belum sempurna oleh dewan juri, maka akan diberikan kepada guru yang lain. Bagi yang menjawab sebagian akan mendapatkan nilai sesuai pokok jawaban. C, ketentuan soal rebutan. Yang pertama, jumlah soal 10 butir untuk semua regu. 2, jawaban disampaikan oleh salah satu peserta dari regu tersebut, jadi tidak harus oleh juru bicara. 3, peserta menjawab soal setelah soal selesai dibacakan dengan cara menekan tombol bel dan ditunjuk oleh dewan juri berdasarkan siapa yang tercepat. Apabila soal belum selesai dibacakan, salah satu regu menekan bel, maka pembacaan soal dihentikan dan regu yang menekan bel dipersilakan menjawab. 4, jawaban benar pada soal dinilai 100 dan jawaban salah dikurangi 100. Untuk juara atau pemenang lomba adalah regu yang dapat membawa nilai paling banyak dari akumulasi pada soal wajib, lingkaran, dan rebutan. Jika terjadi nilai yang sama, maka soal rebutan akan dilakukan bagi regu yang mendapatkan nilai yang sama untuk menentukan peringkat. Dalam lomba ini akan diambil juara 1, 2, dan 3. Untuk alat tulis, peserta menyediakan sendiri, dan untuk seragamnya pakai seragam apa itu ya, baju muslim atau muslimah bebas rapi saja. Demikian untuk CCI. Apabila Bapak atau Ibu ada pertanyaan, boleh disampaikan. Betul, Novi terkait CCI. Monggo Bapak Ibu terkait cabang lomba terakhir di Mapsi yaitu CCI. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Untuk tadi kan ada 3 tahap ya. Yang pertama manusia, tahap kedua dan ketiga itu teknisnya bagaimana? Apakah ketika mengerjakan tahap pertama itu masing-masing anak atau mungkin satu
Monggo Bapak Ibu terkait CCI pastikan ada yang ditanyakan. Jadi ada 3 babak sampai menuju babak final ini. Jadi kalau babak penyisian masih berupa tes tertulis, babak semifinal juga tes tertulis seperti itu. Oh, jadi Bapak Ibu, hari ini technical meeting ini adalah hari terakhir pendaftaran susulan. Ini Bapak Ibu ada peserta yang kemudian belum terdaftar di data kami, mungkin karena kesalahan dari kami atau kesalahan ketika proses pendaftaran. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran, jadi masih bisa mendaftar hari ini. Setelah technical meeting ini, pendaftaran resmi kami tutup, jadi tidak bisa mendaftar lagi seperti itu. Sampai jam berapa Bu ya kalau pendaftaran? Sampai jam 10, berarti terakhir jam 10 pendaftarannya Bu. Ini pendaftaran. Tapi kan hari ini masih bisa daftar di technical meeting. Oh, jadi pendaftarnya on the spot tuh. Hanya ketika technical meeting mau. Seperti itu. Terkait petunjuk pelaksanaan dari berbagai cabang lomba, sama Ki, monggo masih ada waktu. Ampun atas, oke, ketika kontrol malah aku lali orang rekor ini. Ini adalah momen terakhir kita bisa mengubah jika memang harus ada yang diubah dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Setelah ini selesai, maka tidak ada lagi perubahan. Sistemnya hanya informasi tambahan. Sambungi Bapak Ibu jika tidak ada yang ditanyakan lagi terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai pada sesi akhir technical meeting hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga kehadiran kita, langkah kaki kita dihitung sebagai sebuah amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan kami dari panitia terdapat banyak kekurangan di sana sini. Semoga masukan dari Bapak Ibu semuanya bisa memperbaiki kami untuk mengadakan event yang serupa di tahun-tahun berikutnya. Dan rangkaian Semarak Milad ke-16 SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karanganyar nanti akan mencapai puncaknya pada tanggal 18 Desember 2023. Insyaallah kami sedang berusaha mengundang Pak Nadiem Makarim untuk bisa hadir ke sini menyampaikan orasi ilmiah. Kemarin sudah ada tim yang berangkat ke Jakarta untuk ke kantor Kemendikbud. Kami ucapkan terima kasih. Setelah ini mungkin bagi yang belum masuk grup nanti bisa konfirmasi ke bagian pendaftaran untuk segera dikonfirmasi dan dimasukkan ke grup. Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sesi akhir di technical meeting kompetisi siswa SDMI berprestasi se-Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berterima kepada segenap pembicara dari awal dan dari akhir. Terima kasih juga berterima kasih
dan Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu pendamping, kami juga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.